When the seasons change in the monsoon rains, when a newborn cries in a mother's eyes. Silakan, kalau misalkan di tengah-tengah ada yang mau nanya dulu langsung. Asal kupingnya masing-masing. Kemarin Inggris. Intinya kita menurunkan sifat hewan yang asalnya liar menjadi gak liar. Itu istilahnya domestik. Seperti menjinakkan. Seperti ayam tadi kan. Nah itu maksudnya domestik itu kita menjinakkan. Jadi kalau misalkan ada itu ke peternakan, itu ada arti yang lebih luas lagi. Setelah pengertian yang tadi ditambahkan untuk mendatangkan keuntungan, itu namanya peternakan. Jadi hewan liar yang dijinakkan untuk kepentingan manusia, itu namanya peternakan. Nah seperti itu. Terus tadi ada yang jawab, ayam dari mana asalnya? Alam liar. Terus? Alam liar. Itu benar. Itu benar. Ayam yang kita makan sekarang itu hasil perkawinan dari ayam hutan. Namanya Gallus sama Gallus varius. Jadi ayam hutan hijau sama ayam hutan merah. Itu kan beda ukuran. Iya, beda ukuran. Cirinya ayam hutan merah itu, kalau misalkan kalian suka lihat ayam pelung, seperti itu warnanya. Oh. Itu ayam hutan merah. Kalau yang ayam hutan hijau, jenggernya itu kayak jengger ayam pelung. Nah itu. Jadi itu menunjukkan bahwa ayam yang kita konsumsi sekarang itu hasil dari perkawinan ayam hutan, dua ayam hutan kawin, dan sekarang yang kita makan itu. Itu Terus? lebih besar. Dari itu pertumbuhannya. Kalau yang itu mah cepet. Di BS. Kan kita pakai BS, tapi nggak enak. Tapi kan tetap cepet Tapi kan. nggak enak. Tapi Ibu udah kena ibu. Pilih rezeki ayam kampung dong. Leles. Tapi nonton lo, Pak. Terus apa lagi? Boleh. Yang mau bilang kelebihan dan kekurangannya boleh. Misalkan ayam negeri kekurangannya ini, ayam kampung kelebihannya ini. Ayam negeri mah boyot. Boyol. Lebih cepat pertumbuhannya. Nah, betul. Nah, ayam negeri itu awalnya adalah ayam kampung yang sama peneliti di luar sana itu dilakukan rekayasa genetik. Jadi sifat-sifat yang baik di ayam itu dikumpulkan dan sifat-sifat yang jeleknya itu dibuang. Contoh sifat baiknya pertama penghasil daging. Nah, jadi penghasil daging terus dari ayam satu yang pertumbuhannya cepat itu diambil genetiknya, dicampur lagi sama yang pertumbuhannya cepat lagi. Makanya untuk ayam negeri itu untuk mencapai bobot 1 kilo itu bisa dalam waktu 28 hari. Kurang dari 1 bulan. Kurang dari 1 bulan. Sekarang pada awal penciptaannya itu hanya 2 bulan. 2 bulan dia bisa capai bobot 1 kilo. Cuma ayam negeri itu makin kesini makin cepat pertumbuhan. Itu bedanya ayam negeri. Jadi ayam negeri itu ayam buatan. Kalau dari itu. Makanya jadi dia juga ada, karena dia dibuat sama manusia, tentunya makanan yang dia berikan juga, yang kita berikan itu harus apa? Siapa yang suka ayam negeri? Semuanya. Kenapa suka ayam negeri? Terus apa lagi? Iya, sebenarnya ayam negeri itu bagus, sama-sama bagus. Cuma ketika kita mengkonsumsi dalam jumlah yang banyak dan terus-menerus, itu menjadi jelek. Kenapa jelek? Karena di ayam negeri itu dia sudah disuntik vaksin. Makanya boleh aja makan ayam negeri, boleh. Cuma jangan sampai sering. Seperti itu. Panas ini panas suruh di sini sama Mas. Sapi, Manila. Sapi, Manila, Kapal. Dari yang semua disebutin itu bisa sebutkan kelebihan dan kekurangannya nggak? Bisa. Apa? Kitik mengerti. Terus dengan susu. Terus Sapi ya, susu lah itu enak. terus Nanti ya cocok aja. Lebih
baik untuk tulang, pertumbuhan tulang. Atau Tapi murni. anak kecil. Oh berarti ntar kalau kita minum susu kita termasuk tulang sapi dong. Nah, maksudnya kan kebanyakan pakai susu ibu. Enggak, ini hanya informasi tambahan bahwa sapi itu hampir mendekati manusia. Kenapa? Mungkin kenapa banyak orang memakai susu sapi untuk manusia? Karena kalau untuk alasan gizi masih ada hewan-hewan lain yang memiliki gizi tinggi. Salah satunya kambing, ya kan? Kuda juga bagus. Belut, susu naon, susu belut. Susu belut nih kan warna belut. Biasa belut udah mana jadi. Karena masa hamilnya sapi itu 9 bulan 9 hari. Hampir sama. Bukan hampir sama, tapi sama manusia. Maksudnya lebih terlalu itu lebih. Sama. Ayo. Langsung jalan mamas. Wah. Sapi mah. Sama kan yang keluarin suara Ini siapa? Gitu ya. Jadi kalian tahu kan? Masa buntingnya sapi tahu kan? Berapa? Apa? 9 juta. 9 hari. Kalau masa mengeramnya ayam? 40 hari. 40 harian teman. Enggak amat. 28. 22 hari. Capek. 28 hari. Nah, 30 hari. Angka itu 30 hari. Namun sebulan. Kodok masa beberapa hari. Ya. Oh, kalau Nah, jumbo. terus ya? Jumbo. Ikan lele. Perikanan itu perikanan Oh, nih. ikan. Biasa. Dia cuma 2 hari. 2 hari. 2 hari. Lele setelah dia menghasilkan telur, disimpan di kakaban, itu 2 hari udah. Kakaban teh naon? Kakaban itu sarang yang dibuat Dari dari itu juk. bulu gitu, bulu. Bisa dari juk. Dari Dia kan berbulu itu kakaban namanya. Kamu apa? Kakab. Di kakab tuh. Kakab. Kakap lah ikan. Itu kakaban. Namanya itu ikan. Jadi kalau ayam itu 28 hari. Terus Kalau kalau kuda bebek itu 1 hari. 30 hari. Gampang kan ngikutinnya kan? Ayam 21, bebek 28. Ketika ini. Terus Manila sama Angsa itu 30. Kambing. Kambing itu 5 bulan. Kambing 5 bulan. Kambing Ini lima lama. bulan. Iya, kambing lama. Beda sorangan. Oh, itu ada biar. Jadi, susu itu ketika ibu-ibu melahirkan nih atau ketika sapi melahirkan, saat 24 jam pertama ketika dia melahirkan, dia akan menghasilkan susu yang bentuknya bening. Maksudnya lebih bening daripada susu-susu setelahnya. Itu namanya kolostrum. Itu susu yang paling bagus. Susu yang paling bagus itu susu itu. Susu kolostrum itu, susu yang pertama dikeluarkan sama ibu, itu susu itu. Nah, dan kenapa bayi ketika lahir langsung disusui kan? Karena 2 hari pertama, 24 jam pertama lahir, baik itu bayi manusia, bayi hewan, itu tuh pencernaannya masih belum bisa berfungsi secara maksimal. Jadi apapun yang dia makan, itu yang dia serap. Nah, makanya ketika kolostrum itu muncul, langsung dimakan, bayi kan nggak mencerna, dia langsung menyerap itu. Jadi seperti itu, makanya kenapa alasannya, salah satunya kenapa ketika bayi lahir tuh lebih baik langsung dikasih susu ibu, dan sapi juga kayak gitu, kolostrum. Kalian kalau misalkan beli susu kolostrum, seliter bisa nyampe 50.000 kolostrum itu. Itu namanya kolostrum. In the monsoon rains, when a new Sama apa bedanya domba sama kambing, ya kan? Sekarang kakak kasih yang paling simpel. Domba itu sopan, kambing itu nggak sopan. Maksudnya? Jadi kalian kalau mau membedakan nih, secara sepintas, kalian langsung lihat aja ekornya. Itu secara fisik, kalian langsung lihat aja ekornya. Domba, dia ekornya pasti nutupin pantatnya. Dan kambing pasti ngebukain pantatnya, makanya domba itu sopan, kambing nggak sopan. Ya kan? Pasti domba dan kambing seperti itu, nggak ada kambing yang ekornya itu nutup duburnya itu nggak ada. Kambing itu seperti berdiri. Itu apa bedanya secara fisik ya, secara fisik. Kalau misalnya ada yang nanya nih, apa bedanya kambing sama domba? Bagaimana ngebedain kambing sama domba? Lihat aja gitu. Cuma kalau misalkan kita lihat dari taksonominya, dia beda famili. Makanya kalau misalnya domba dikawinkan sama kambing itu nggak bakalan terbuahi. Gitu. Beda ketika Manila kawin sama kambing, itu masih bisa. Gitu. Jadi itu bedanya. Kalau ingin membedakan secara sepintas kayak gitu. Cuma kalau misalkan
dari sisi taksonominya mereka udah beda, udah pakai saha, ya saha gitu, selain dulur, gitu. Selain dulur ya, gitu. Nah terus kalau misalkan kenapa susu sapi yang paling bagus dikonsumsi sama manusia, ada beberapa alasan kenapa susu sapi dipakai untuk manusia. Pertama, hewan yang paling banyak menghasilkan susu itu sapi dibanding hewan-hewan yang lain. Maka dari itu, kenapa manusia memilih susu sapi? Itu yang pertama. Terus yang kedua, dia lebih seimbang antara lemak, terus protein, seperti itu. Nah, protein lebih mendekati susu ibu. Gitu. Cuma ketika dibandingkan antara susu ibu dan susu sapi, lemak lebih tinggi susu ibu. Dan makanya sebaik-baiknya susu yang kita minum ya susu ibu selama umur sampai 2 tahun kan setelah dilahirkan. Pantesan itu bayinya mau A seed that grows from a tiny shell.